Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Tujuh Fananda dengan NIM 135211086 dari kelompok tugas besar mata kuliah STIMA dari kelompok Chat GPS. Di sini saya juga bersama rekan kerja saya. Mungkin mereka bisa perkenalkan diri mereka masing-masing. Oke, mungkin halo semuanya. Perkenalkan, namaku Nigel Sahal dengan NIM 135211043. Berikutnya nama aku Rafa Maulana dengan NIM 135211149. Hari ini kami ingin memberikan penjelasan mengenai program yang telah kami buat, yaitu semacam string matching yang di-develop melewati web page. Mungkin akan dijelasin dulu gimana cara programnya berjalan. Ya, mungkin pertama saya akan menjelaskan tentang algoritma. Oke, pertama itu ada dari fungsi add similarity. Jadi di sini tuh fungsinya untuk memasukkan dari index sama distance ke list of similarity. Nah, list of ini berisi 3 elemen, yang setiap elemennya itu ada 2 tuple, yaitu index sama distance dari pattern ke source-nya. Oke, mungkin itu. Oke, di next saja. Oke, selanjutnya ada compute border. Nah, fungsi ini itu menghitung border dari pattern yang digunakan untuk algoritma KMP. Nah, border sendiri itu adalah panjang sufiks terpanjang dari prefix pattern yang merupakan prefix pattern juga. Oke, lanjut. Nah, ini algoritma KMP-nya. Ini kurang lebihnya sama seperti yang ada di slide perkuliahan. Jadi ini untuk mencari pattern dalam source dengan algoritma Crowd-Morris-Pratt. Dan algoritma ini menggunakan border function yang tadi udah dijelaskan di atas. Oke, selanjutnya itu ada fungsi build last. Build last ini itu untuk Boyer-Moore. Di sini itu membuat last occurrence dari setiap karakter dalam pattern yang digunakan untuk algoritma Boyer-Moore. Nah, last occurrence itu, oke, bentar. Last occurrence itu indeks terakhir dari suatu karakter dalam pattern. Oke, mungkin dilanjut. Dan ini BM match. Ini juga sama. Ini seperti yang sudah dijelaskan dalam slide perkuliahan. Jadi di sini ada looking glass teknik sama karakter jam teknik. Scroll lagi, Raf. Nah, di sini ada Hamming distance-nya. Hamming distance-nya itu jadi kurang lebih dia ngecek ada berapa distance dari si S1 sama S2. Jadi berapa yang beda itu dihitung. Nah, nanti return-nya itu return distance. Terus selanjutnya ada fungsi distance-nya sendiri. Distance-nya itu menggunakan yang tadi Hamming distance. Jadi dia itu mencari substringnya dari patternnya misalnya dari question ke source-nya. Source-nya itu dari kayak di database-nya itu. Jadi dicari substringnya dan ditentuin berapa panjangnya dan diambil yang paling maksimal. Oke, mungkin lanjut ke kalkulator. Oke, ini kalkulator itu untuk mengkalkulasikan ekspresi matematik. Jadi ada tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, sama ada dalam kurung. Itu jadi ada fungsi-fungsinya kayak add or subtract, terus multiply, power, kayak gitu. Terus di sini kita kayak pakai stacks dan ada Q-nya juga. Ada output Q sama operator stack-nya. Terus di tokennya itu jadi dimasukin satu-satu setiap karakter ekspresinya. Kayak misalnya angka, terus tambah, kali, kurang, bagi, dan seterusnya. Oke, lanjut aja. Nah, ini untuk fungsi getDayName. Dia itu menghasilkan hari dari input tanggal. Jadi harinya ini sebenarnya yang dipakai yang dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada fungsi getIDResponse. Nah, ini yang akan dipakai untuk di response controller-nya nanti. Nah, getIDResponse ini jadi ada masukannya itu ada question, database sama algoritma yang akan dipakai. Question-nya sendiri itu masukan yang kita input, kita ketikkan ke chat GPS-nya, database-nya itu dari database yang sudah dibuat di MongoDB, terus algoritma itu dari button yang dipilih, bisa KMP atau BM.
Nah, ini dicari terus menggunakan yang tadi algoritmanya bisa BM, KMP, atau yang kalau misalkan dia itu nggak ketemu, dia itu bisa pakai yang tadi similarity. Bisa 90%, kalau misalnya nggak ketemu juga, dia list of three. Nah, ini untuk fungsi is there question, dia itu menggunakan Hamming distance. Jadi ini untuk fungsi misalnya ada add tambah pertanyaan sama hapus pertanyaan. Dia pakai fungsi ini untuk ngecek apakah question itu udah ada di database atau belum. Dia nge-return boolean. Oke, mungkin algoritmanya kurang lebih kayak gitu. Ya, mungkin lanjut ke classification. Ini fungsi classification itu menerima suatu parameter yang dalam bentuk string, yaitu bernama question. Question itu merupakan input yang diberikan dari user. Jadi satu string utuh yang diberikan oleh user dari inputan websitenya. Dilihat di programnya ada beberapa regex. Mungkin kalau dijelasin di sini agak terlalu panjang, tapi untuk equation regex itu untuk mengcapture equation yang ada dalam question string tersebut. Date juga untuk mengambil tanggal yang terdapat dalam question tersebut. Add query untuk apabila ada perintah untuk menambah pertanyaan kepada database. Add query regex ini akan mengcapture itu. Erase query regex juga kurang lebih sama. Dan akhirnya itu ada question with n. Ini adalah pertanyaan yang ada dan-nya di dalamnya, dan ada question regex yang untuk pertanyaan yang tidak ada dan di dalamnya. Mengapa dibedakan? Karena kami memikirkan ada untuk memisahkan pertanyaan-pertanyaan yang beda, kita bisa memisahkannya menggunakan dan. Tapi ada juga pertanyaan yang berisinya dengan dan. Jadi kita ingin bisa mengcapture dua pertanyaan yang ada isi dan tidak ada. Dan di bawahnya ada question with n matches. Variabel-variabel yang berakhir dengan matches itu berarti adalah suatu array yang nanti akan berisi dengan semua capture yang telah diambil dari regex tersebut. Untuk if ini, dan ini adalah untuk if date matches sama dengan 0 dan equation matches tidak sama dengan 0, itu adalah untuk memfilter, sama dengan yang for loop 2 ini juga untuk memfilter. Dan klasifikasi mengembalikan dua array, yaitu type array dan question array. Type array itu agar nanti di response controllernya tahu untuk memakai fungsi apa. Jadi apabila fungsinya satu akan memakai fungsi algo getDayName, kalau 2 akan memakai kalkulator, kalau 3 akan menambah, kalau 4 akan mengurang, dan kalau 5 akan mencari pertanyaan yang ada di dalam database. Bisa turun lagi. Nah, ini adalah pengelompokan pertanyaan yang tidak masuk dalam tipe 1 sampai 4. Ini adalah tipe yang kelima. Jadi ini adalah pertanyaan yang akan diperiksa ke dalam database. Dan ini tuh kita lakukan trimming dan replace. Kenapa? Karena agar tidak ada karakter ekstra dan string ekstra dan karakter ekstra white space di awal dan akhir, dan tidak ada karakter ekstra titik. Jadi agar stringnya tuh hanya string pertanyaan. Lagi. Yang di bawah ini adalah filter questions. Karena dari regex juga menimbulkan beberapa inkonsistensi, filter ini juga berusaha agar tidak ada inkonsistensi yang terjadi. Dan itu di bawah akan mereturn type array yang nanti akan muncul di response control. Nah, response control ini adalah respons yang ditunjukkan pada layar nanti di websitenya. Dilihat ada type array dan question array. Jadi kita itu akan meloop setiap elemen yang ada di type array dan mencocokkannya itu dengan mencocokkan sesuai angkanya. Apabila 1, seperti saya bilang, akan menggunakan getDayName. Apabila 2 akan melakukan calculate. Apabila 3 itu bisa dilihat itu
kumpulan kode tersebut itu untuk menambahkan pertanyaan kepada database. Jadi apabila pertanyaannya sudah ada akan mengupdate jawaban, apabila belum ada akan menambah pertanyaan yang baru. Kurang lebih nomor 4 juga sama. Kalau tidak ada yang bisa dihapus akan menunjukkan tidak ada pertanyaan di dalam database. Tapi kalau ada akan pertanyaan telah dihapus. Oh ya, perlu diketahui itu ada final response. Itu final response adalah string akhir yang akan ditunjukkan oleh websitenya. Dan part response adalah semua string-string bagian yang dihasilkan oleh semua kondisi if ini. Mungkin untuk lanjutan penjelasannya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Rafa. Oke, jadi buat response control ready, selain dia menghandle request yang berupa query pertanyaan, dia juga handle request lainnya seperti get all session yang dipakai buat fetch semua history chat user sama chatbot. Terus yang berikutnya ada fungsi session, ini itu controller buat menerima request membuat session baru. Jadi kalau di sini di aplikasi ini setiap page-nya di refresh itu dia bakal nambahin session baru atau history baru antara user sama chatbotnya. Terus ini untuk save history, dia itu dipakai buat nambahin pertanyaan sama jawaban yang baru ke history yang sekarang lagi dibuka di front end-nya. Terus itu dari response controller sendiri. Berikutnya ada index.js, ini itu backend utamanya, jadi dia semua routing bakal dilakukan di sini. Itu nanti bakal ada 4 endpoint, session, history, sama root endpoint. Terus nanti dia pas di start dia bakal nyalain koneksi ke MongoDB. Terus kalau udah dia bakal mulai listen untuk request yang bakal dijalanin dari frontend. Oke, jadi dari backend-nya mungkin itu untuk front-end sendiri. Jadi pertama mungkin bisa dijelasin dulu komponen UI-nya sendiri. Jadi di sebelah kiri itu ada history chat. Jadi di sini kalau dipencet itu bisa nampilin semua history pertanyaan yang udah pernah ditanyain. Cuman di sidebar ini itu dia bakal maksimal nampilin 5 history terbaru saja. Terus di sini itu ada toggle untuk algoritma yang mau dipakai. Ada memory spread sama Boyer-Moore. Terus di sini ini ada input field buat buat nge-query ke chatbotnya. Terus ini ada button buat send query-nya ke backend. Terus mungkin itu aja sih buat penjelasan front end. Sekarang bisa masuk ke test case dulu, nyoba beberapa query. Jadi yang pertama, karena di database-nya masih kosong untuk daftar pertanyaan, mungkin bisa dicoba buat nambahin beberapa pertanyaan dulu. Oke, jadi ini bisa dilihat dia ngeksekusi 7 query pertanyaan sekaligus. Nah, semuanya dia bakal nyetak satu-satu ke layar, apakah setiap pertanyaan itu berhasil ditambahkan ke database atau enggak. Jadi contohnya kalau misalkan pertanyaan itu berhasil, dia harusnya bisa nge-query apa ibu kota Indonesia. Ya, jadi karena di sini kita tambahin pertanyaannya itu Jakarta, maka di sini hasil dari query-nya itu sendiri Jakarta. Terus untuk misalkan untuk fitur kemiripan bisa coba pakai yang pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini pertanyaannya beda, nggak ada di database. Tapi karena dia hanya berbeda satu karakter, jadi harusnya dia masih masuk ke match 90%. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ada 2 karakter yang berbeda, jadi dia bakal berada di bawah threshold 90%, maka dia harusnya menampilkan list 3 pertanyaan paling mirip. Ya. Oke, terus untuk
fitur lainnya. Jadi selain dia bisa nambah pertanyaan, dia bisa nampilin jawaban dari satu pertanyaan, dia juga ada Raf. 3 fitur tambahan lagi. Fitur nampilin kalkulasi hari dari sebuah tanggal. Dia juga punya fitur kalkulator, dan yang terakhir dia punya fitur menghapus pertanyaan dari database. Jadi mungkin pertama untuk fitur tanggal sendiri itu kita bisa masukin tanggal yang mau kita cek, itu tuh jatuh di hari apa. Format tanggal sendiri itu bakal kayak gini. Delimiternya ini ada 2 sebenarnya, bisa strip, bisa garis miring. Untuk strip dulu, ya jadi dia bakal tahu kalau di tanggal segini itu dia jatuh di hari Minggu. Atau untuk format yang kedua dia bisa pakai garis miring. Hari untuk tanggal ini adalah hari Minggu. Dua-duanya sama. Oke, berikutnya itu dia fitur kalkulator. Jadi ini ada contoh dari perhitungan. Jadi ini sendiri itu ada beberapa perhitungan sekaligus yang bisa dijalanin di satu query. Jadi dia bakal nampilin beberapa jawaban, dan space antara pertanyaan-pertanyaan itu, antara kalkulasi-kalkulasinya itu dia bakal diidentifikasi sendiri. Jadi kalau di sini antara spasi dia udah bisa nge-identify pertanyaan yang berbeda, tapi spasi di sini dia itu bisa tahu kalau ini tuh masih masuk ke satu pertanyaan. Oke, mungkin berikutnya ini tuh juga bisa ngebedain antara query untuk tanggal atau query kalkulator, karena contohnya untuk tanggal yang ini dia itu dipisah dengan garis miring, tapi di kalkulator sendiri garis miringnya itu dipakai untuk pembagian. Jadi kalau misalkan ada query seperti ini tuh harusnya kan bukan format tanggal yang valid ya, jadi dia itu diasumsikan sebuah perhitungan matematis. Dia akan nampilin sebuah persamaan matematika. Oke, mungkin yang terakhir ini fitur hapus pertanyaan. Jadi misalkan kita coba pertanyaan apa itu. Oke, jadi untuk penghapusannya sendiri, hapus pertanyaan. Oke, jadi kalau misalkan dia di-query lagi setelah penghapusan, dia langsung tidak ditemukan di database, dan dia akan mencoba mencari kemiripan dari query yang ada. Terus ini juga bisa beberapa fitur sekaligus. Contohnya misalkan ada pertanyaan apakah ini susah? Terus dia ada itu query tanggal. Terus dia itu juga ada kalkulasi sederhana. Ya, oh ya, yang ini ada typo ya. Seharusnya apakah? Jadi dia nggak nemu exact match-nya. Cuman kalau misalkan ini disesuaikan, harusnya untuk pertanyaan ketiga exact match. Nah ya, jadi dia bakal nampilin jawaban untuk setiap query. Jadi dia sudah ada fitur klasifikasi query-query yang ada di dalam satu input. Baik, mungkin itu saja untuk video demo dari tugas besar kami ini. Halo. Mungkin coba bisa ditambahin lagi. Coba ketik ini. Enggak, ya. Tambahin lagi ininya. IF susah gitu, coba. Coba ketik lagi IF susah. Ini masih bagian cut atau? Iya, ya. Nah, mungkin aku mau tambahin lagi. Jadi yang kita gunain itu exact match-nya itu berdasarkan substring gitu. Jadi dia nyarinya itu
diambil IF susah, terus dicari di database. Nah, di database kan ada apakah IF susah. Nah, ya, di IF susah itu kan substringnya itu udah exact match di database apakah IF susah. Dia substring yang ke ya ada di setelah apakah gitu. Jadi dia tetap dianggap sebagai 100% gitu. Exact match. Ya, mungkin nambahin itu aja sih. Nah, mungkin yang tadi kan yang kuda itu kalau nggak salah udah dihapus di atas gitu ya, Raf? Oh iya, udah Ya. di atas ini. Ya. Ini Mungkin scroll lagi. Nah, ini juga dari substringnya. Kalau kayak misalnya yang tadi nih, MU bisa selesai di top 4, itu substring dari yang nomor 1 tuh. Apakah MU bisa selesai gitu. Jadi ini ada semua gitu. Nah, Oh ya, sama tadi itu mungkin aja. belum dijelasin, tapi delimiter antar pertanyaan yang berbeda itu dipakein titik buat misahin pertanyaan yang berbeda. Gitu. Iya. Mungkin sama tambahan yang ini udah belum, yang tadi Buyermore sama Knut Morris. Oke, itu tadi kan untuk query ini tadi pakai Knut Morris spread, cuman mungkin kita coba pakai yang Buyer. Yang Buyermore. Ini hasilnya harusnya sama. Oke. Ya, hasilnya sama. Tutup ya. Ya, mungkin Jovan bisa ditutup. Baik. Sekian dari penjelasan dan demonstrasi yang singkat mengenai program kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.